Shalom, selamat pagi keluarga Happy SWAT Family yang dikasihi Tuhan. Renungan pagi hari ini saya berjudul Sangkal Diri dan Pikul Salib. Kita mulai dari sangkal diri dulu. Panggilan tertinggi dalam hal mengikut Yesus Kristus adalah menyangkal diri dan memikul salib. Di dalam Matius 16 ayat 24 berkata, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Siapa yang suka? Dapat dipastikan tidak akan ada yang menyukainya. Manusia sangat mencintai dirinya. Bagaimana mungkin dia diminta untuk menyangkal dirinya? Narsis, perasaan cinta terhadap diri sendiri. Individualis adalah orang yang mempertahankan kepribadian dan kebebasan diri. Egois, orang yang selalu mementingkan diri sendiri. Orang yang hanya ingin mengingatkan orang lain, namun enggan menerima masukan dari luar. Padahal itu kebaikan juga, adalah sebagian dari kehidupan yang seringkali mencolok. Karena itu menjadi pertanyaan penting, sejauh mana kita mencintai dia dan mengikuti perintahnya. Sangkal diri bukanlah menyiksa diri, seperti yang banyak dilakukan umat di abad pertengahan atau ritual puasa yang dijalankan untuk menunjukkan penyesalan atau kesalehan. Sangkal diri adalah penguasaan diri atas keinginan diri. Ada banyak keinginan diri kita yang tidak bertepi, mulai dari satu, materi yang tidak pernah cukup, sehingga kita melegalisasi segala cara, membuat menjadi legal atau mengesahkan. Kedua, keinginan tubuh yang tidak pernah puas, yang membuat kita rela menghabiskan uang yang tidak sedikit untuk keinginan yang selalu dan selalu kita inginkan. Ketiga, pakaian, makanan, hiburan, gaya hidup yang berubah menjadi identitas dan harga diri atau ciri-ciri jati diri kita. Yang keempat adalah emosi yang seringkali tidak terkendali, mengumbar marah, dan selalu mau menang sendiri. Namun, jika soal pelayanan, kita bisa sangat perhitungkan untung ruginya. Sangkal diri adalah penguasaan diri dengan pertolongan Roh Kudus sebagai buah hidup orang percaya yang sudah semestinya ada dan nyata. Sehingga setiap keinginan yang ada dapat diredam dan kita belajar hidup cukup dalam rasa syukur. Yang kedua, sangkal diri adalah tidak hidup memuaskan diri sendiri, melainkan rela berbagi dengan sesama. Yang ketiga, sangkal diri adalah tak lagi self-oriented atau menitikkan berat pada pandangan diri sendiri, melainkan adalah berpandangan pada Tuhan atau Christ-oriented. Hidup kita tertuju selalu pada Tuhan. Di dalam Filipi 2 ayat 5-8 dikatakan, ayat 5-nya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6-nya, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7-nya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8-nya, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dengan sangkal diri, kita membangun hidup yang penuh arti. Yang kelima, dengan sangkal diri selalu kita bisa menjadi saksinya. Sangkal diri memang bukanlah sesuatu yang mudah kita lakukan. Tetapi bukan sesuatu juga yang tidak bisa kita lakukan. Libatkan Roh Kudus dalam setiap langkah kehidupan kita. Mari melangkah dalam tuntunan ilahi.
agar hidup kita selalu lurus, tidak melenceng ke kiri dan ke kanan. Kita pasti bisa, kita pasti sanggup, dan kita pasti diberi kekuatan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus pasti menolong kita di dalam setiap apa yang akan kita lakukan. Terima kasih untuk renungan pagi hari. Biarlah renungan selanjutnya kita bicara tentang pikul salib. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat renungan pagi hari ini di mana kami boleh mengikut Engkau dengan panggilan-Mu untuk menyangkal diri kami. Biarlah kami percayakan hidup kami di dalam tangan-Mu, kuasailah kami ya Tuhan, hingga kami selalu berfokus kepada Engkau. Sangkal diri bukanlah suatu penyiksaan diri, tetapi sangkal diri adalah penguasaan diri di dalam segala hal yang keinginan-keinginan yang kita lakukan. Terima kasih Allah Roh Kudus, biarlah Engkau selalu berserta kami sekalian untuk melalui hidup ini, melewati hari-hari ini dan dapat selalu menyangkal diri kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.